Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 20 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah atau 9 Agustus tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kali ini kita berada di pekan kedua. Biasanya jadwal kita rutin pekan 1 dan 3. Maka pertemuan kali ini sebagai ganti pekan 1 kemarin yang kita libur, sehingga nanti kita ketemu lagi pekan ketiga, yaitu Ahad yang akan datang insyaallah. Jadi Ahad ini dan Ahad besok. Adapun Ahad sekarang sebagai pengganti pekan 1 kemarin, dan Ahad besok pekan ketiga sesuai dengan jadwal, yaitu pekan 1 dan pekan 3 Ahad ba'da maghrib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita kali ini adalah membahas bab yang kedua. Ini merupakan pertemuan yang pertama. Kajian yang kita bahas ini adalah kajian kitab Tauhid, dan kitab Tauhid yang kita pegang bukunya ini adalah karya salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir pada tahun 1115 Hijriah. Kemudian kita dibantu memahami isi kitab ini dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Qaulul Mufid, ya, yang kitab aslinya ini saya pegang, nanti akan kita bacakan bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang insyaallah namanya tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Kemudian kalau kita lihat isi kitab Tauhid ini, isinya ada 3. Yang pertama isinya judul, yang kedua isinya dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang ketiga isinya adalah kandungan bab yang dibahas. Nah, untuk memahami dalil-dalil ini kita perlu penjelasan ulama. Kemudian juga untuk memahami judul dengan isi juga perlu penjelasan ulama, sehingga kita merujuk kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kita tidak menghadirkan penjelasan pribadi, tidak, tapi kita simak bagaimana ulama menjelaskan, maka seperti itu penjelasannya kita pelajari. Yang pertama kita lihat di halaman 8, mudah-mudahan halamannya sama dengan buku yang ada di saya. Di halaman 8 bab yang kedua. Ini judulnya tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Maka di sini kita ingat pada pembahasan sebelumnya yang dibahas oleh penulis rahimahullah, pembahasan tentang kitab
tauhid. Kita lihat kalau di fikih ada kitab sholat, pembahasannya sholat secara bahasa dan istilah dan syar'i, kemudian sholat dalil-dalilnya apa, hukumnya apa, rukunnya, syaratnya, dan seterusnya. Maka pembahasan sebelumnya di bab 1 ini pembahasan tentang kitab tauhid. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pembahasan tentang hakikat tauhid dan kedudukannya. Itu berputar tentang hakikat tauhid dan kedudukannya. Penjelasan tentang kitab tauhid itu tentang yang demikian kita sampaikan tadi. Artinya apa? Artinya tauhid ini wajib. Tauhid ini harus, dan itu adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ini kita masih menjelaskan judul, ya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, semuanya mungkin sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan kita ingat, ibadah itu nggak bakal sah kecuali syarat nomor 1 adalah tauhid. Mungkin kita dengar dengan ungkapan lain, syarat diterimanya ibadah ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ikhlas itu yang dikatakan sebagai tauhid. Ya, ikhlas dikatakan sebagai tauhid karena ketika ibadah tercampur dengan noda-noda syirik, contoh misalkannya di antara bentuk ibadah adalah menyembelih. Ada orang yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah, berarti tercampur dengan noda syirik. Maka ini namanya tidak ikhlas. Harusnya tauhid, harusnya ikhlas, tapi ketika tercampur dengan noda syirik namanya tidak ikhlas. Begitu juga dengan orang yang sedekah, sholat, ngaji Quran. Ini harus syarat nomor 1 diperhatikan tauhid, ikhlas. Ketika dia lakukan itu sedekah, itu sholat, ngaji Quran, tapi dia pengen nampang depan orang, bahasa kerennya bilang riya, maka itu tidak ikhlas namanya, tidak tauhid namanya. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, sama dengan kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Karena syarat diterimanya ibadah nomor 1 adalah tauhid. Kalau tauhidnya udah bagus, ikhlasnya udah bagus, tinggal dilihat yang kedua, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau enggak sesuai. Kalau enggak sesuai, ya udah enggak bakal diterima ibadahnya. Tapi kalau sesuai, ya insya Allah mudah-mudahan ibadahnya diterima. Ya, di sini bukan berarti kita memvonis mereka yang ibadahnya tidak sesuai secara individu, tidak. Tapi di sini kita poinnya hanya menjelaskan bahwasanya ibadah itu bisa diterima ketika dilakukan dengan ikhlas, dengan tauhid, dan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang di bab yang kedua, itu tadi bab yang pertama tentang hakikat tauhid. Artinya tauhid itu wajib. Sekarang bab yang kedua tentang keistimewaan tauhid. Ya, tentang keistimewaan tauhid. Nah, kalau disampaikan ternyata tauhid itu ada istimewanya, bukan berarti dia nggak wajib. Jadi di sini kan dikasih tahu keutamaannya, fadilahnya. Nah, kalau dikasih tahu keutamaannya, kalau dikasih tahu fadilahnya, itu bukan berarti nggak wajib. Akan tetapi disampaikan keistimewaan tauhid, disampaikan fadilah tauhid, disampaikan keutamaan tauhid, ini ingin ngasih tahu manfaatnya ini loh, hasil tauhid ini loh, buah dari tauhid ini loh, begitu maksudnya. Bukan berarti tauhid itu tidak wajib. Contohnya misalkannya sholat berjamaah. Sholat berjamaah memang para ulama khilaf.
Ada yang mengatakan sholat berjamaah wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah yang ditekankan. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat bahwa sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib berdasarkan dalil-dalil yang ada dan dalilnya kuat. Sehingga di sini kita anggap sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Sementara Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dan kita pernah dengar semua insyaallah, Nabi bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdal ketimbang sholat sendirian, 27 derajat. Di sini lagi dikasih tahu fadilah sholat berjamaah. Pertanyaannya, apakah dengan fadilah itu sholat berjamaah hukumnya tidak wajib? Jawabannya tidak. Sholat berjamaah hukumnya tetap wajib, ya, bagi laki-laki. Ya, sholat berjamaah hukumnya tetap wajib, walaupun di sini Nabi ngasih tahu fadilahnya. Sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, ya, di antara amalan ringan pahalanya besar adalah sholat berjamaah. Kita cuma datang sebentar, kira-kira durasi cuma 10 sampai 15-20 menit, kita dapat 27 derajat. Sehingga kalau kita sholat jamaah sehari 5 kali, tinggal 27 kali 5. Tapi kalau kita kagak sholat jamaah, kita sholat sendirian, maka 5 kali kita sholat cuma dapat 5 derajat. Makanya kalau ada orang meninggal di usia 70 tahun, yang satu lagi juga usia 70 tahun, cuma bedanya yang satu sholatnya seringnya sendirian, anggap aja sendirian terus gitu. Cuma yang satu sholatnya jamaah terus. Maka di sini kalau kita lihat, mereka punya modal, sama-sama modal umurnya 70 tahun, tapi beda celengan. Yang satu punya celengan selama 70 tahun kali 27 derajat tiap sholat 5 waktu, yang satu celengannya cuma 1 derajat. Maka ini yang mesti kita pikir. Kalau orang bisnis dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat keuntungan yang sebesar-besarnya, kenapa modal umur kagak dipikirin? Ini yang kadang-kadang kelewat, dan itu tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Ini yang Allah sebutkan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya beda. Makanya Allah membahasakan dalam Quran apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut sama Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Kalau kagak berilmu, kagak ngerti, ya kagak ada takut-takutnya sama Allah. Sehingga Nabi ngingetin, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib bagi setiap orang muslim, orang Islam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti satu jalan, di situ dia belajar agama, Allah mudahkan jalan menuju sorga. Ya, maka demikian. Sehingga kita kembali lagi kepada tadi penjelasan, ketika disebutkan keistimewaan bukan berarti hukumnya tidak wajib. Contohnya sholat berjamaah, Nabi nyebutin keistimewaan. Apakah hukumnya menjadi sunnah cuma sekedar motivasi orang doang? Jawabannya tidak. Tetap sholat wajib hukumnya adalah wajib. Sholat berjamaah tetap hukumnya adalah wajib. Apalagi tauhid, ya, apalagi tauhid. Tauhid ini kewajiban yang paling wajib. Amal ibadah orang kagak bakal diterima tanpa tauhid. Ya, amal ibadah orang kagak bakal diterima tanpa nilai-nilai tauhid. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah, maka sia-sia. Salah seorang sahabat, saya lupa namanya, ini disebutkan di kitab Al-Habib Sirah Nabawiyah karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Nabi ditanya tentang seorang sahabat yang dulu waktu dia kafir, dia orangnya royal, bantu sana sini. Kemudian Nabi bilang apa? Dia telah menyelamatkan kebiasaan baiknya dengan dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, kagak ada harganya nilai sosial dia di masyarakat, kagak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Amal ibadah nggak bakal diterima
tanpa tauhid. Orang mendekatkan diri kepada Allah tanpa tauhid itu juga nggak bakal diterima. Bersamaan dengan itu, tauhid memiliki keistimewaan. Maka itu tentang keistimewaan tauhid. Kemudian yang berikutnya, dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ya, bab fadlu tauhid, bab tentang keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Artinya apa? Bab kedua yang sedang dibahas ini mengandung dua pembahasan. Yang pertama, penjelasan tentang keistimewaan tauhid, dan yang kedua, penjelasan tentang dosa apa saja yang bakal hilang, yang bakal dihapus disebabkan karena tauhid. Kenapa? Karena tauhid ini ada hasil, tauhid ini ada buahnya. Di antara hasilnya adalah dosa bisa dihapus dikarenakan tauhid. Masih ada lagi keutamaan tauhid yang lain. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara keutamaan tauhid yang lain adalah annahu akbaru da'amah lirraghbah fit ta'ah. Tauhid itu adalah motivasi terbesar yang bisa bikin orang jadi taat. Kita tahu semua sahabat-sahabat Nabi, bagaimana semangatnya mereka membela Islam, bagaimana semangatnya mereka membela Nabi Muhammad SAW. Tahu kuncinya apa? Tahu sebabnya apa? Sebabnya satu, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebegitu besarnya mereka punya andil, sebegitu besarnya mereka punya semangat. Ya, orang yang mentauhidkan Allah, dia akan beramal karena Allah, sendiri atau terang-terangan. Ya, ketika dia kerja, orang yang mentauhidkan Allah, ada pengawas, kagak ada pengawas, kerjanya normal-normal saja, karena dia orang yang mentauhidkan Allah. Beda orang yang tidak mentauhidkan Allah. Contohnya orang yang riya, sedekah riya, sholat riya, atau mungkin kerja riya. Ini kalau diawasi baru dia semangat, tapi tidak diawasi, ya begitu kerjanya. Makanya sebagian salaf, orang soleh terdahulu, mereka mengatakan, inni la awaddu, saya ini pengen banget, an ataqarraba ilallah bi ta'atin la ya'lamuha illa huwa, mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah, dengan satu ketaatan yang tidak diketahui kecuali hanya buat dia saja. Pengen benar-benar jadi orang yang bertauhid. Karena memang kita lihat ternyata faedah dari tauhid ini pendorong terbesar orang dalam ketaatan, pendorong terbesar buat seseorang dalam ibadah. Ibadahnya Masya Allah karena dia orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kita lihat ada orang yang ibadahnya gitu-gitu aja, ya begitu sudah kadar ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan di antara faedah tauhid, nanti akan disambung dengan dalil yang pertama, annal muwahhidin lahum al-amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, kemudian mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini sebagaimana kita lihat dalil pertama di halaman 8. Kita udah mulai masuk ke dalil penjelasannya sekarang. Surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukan, imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka buat mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Di sini lihat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin.
Perhatikan, walam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Apa yang dimaksud kezaliman di sini? Maka yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah lawannya keimanan. Karena tidak mencampur keimanan dengan kezaliman, sehingga yang dimaksud kezaliman adalah lawannya keimanan. Dan lawannya keimanan yang dimaksud adalah kesyirikan. Ya, lawannya kezaliman, lawannya keimanan yang dimaksud adalah kesyirikan. Jadi bukan semua kezaliman, bukan. Makanya apa? Makanya ketika turun ayat ini, para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka keberatan. Kemudian mereka mengatakan apa? Ayyuna lam yazlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang enggak pernah zalim wahai Rasulullah? Kita ini pernah zalim. Sementara Allah mengatakan orang beriman dan enggak pernah zalim. Baru dapat keamanan, dapat hidayah. Nah, kita siapa sih yang enggak pernah zalim? Kadang kita orang suka iseng dan seterusnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal amru kama tazunnun. Permasalahan tersebut tidak seperti yang kalian kira. Jadi kezaliman tidak seperti yang kalian kira. Innamal muradu bihi syirku. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kezaliman tersebut adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qaulir rajulis salih, yakni Luqman. Tidakkah kalian pernah dengar apa kata seorang yang saleh? Yang dimaksud adalah Luqman rahimahullah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Allah ceritakan dalam Quran surat Luqman ayat 13. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Makanya apa? Makanya orang beriman tidak mencampur keimanan dengan kezaliman, artinya tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan. Ini perlunya kita memahami dalil sesuai dengan pemahaman yang benar. Saya pernah duduk di satu majelis tafsir Quran dengan Quran. Kemudian waktu itu Ustadz narasumber membawakan ayat ini. Kemudian dijelaskan tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Lalu dibawakan ayat-ayat Quran yang lain tentang orang-orang yang zalim. Seperti misalkannya orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka adalah orang zalim. Berarti di sini mencampur keimanan dengan kezaliman, mereka tidak mau infak, katanya begitu. Kemudian orang-orang yang berbuat ini, berbuat itu dan seterusnya, mereka adalah orang-orang zalim. Berarti di sini mencampur keimanan dengan kezaliman adalah orang-orang yang seperti itu. Maka dikala itu saya tegur Ustadz narasumber. Saya tidak pernah mendengar penjelasan para ulama seperti yang Anda jelaskan. Sementara para ulama menjelaskan apa kata Nabi SAW tentang kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana yang baru saja kita sampaikan, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tentang kezaliman. Kezaliman itu ada 3 macam. Disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kezaliman yang pertama adalah azlamaz zulm, kezaliman yang paling zalim, yaitu kesyirikan. Kezaliman yang paling zalim yaitu kesyirikan. Kemudian bentuk kezaliman yang kedua adalah zulmul insan nafsahu. Seseorang menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana caranya seseorang menzalimi dirinya sendiri? Dia tidak memberikan hak untuk dirinya. Kerja maksain, harusnya istirahat. Ini zalim sama diri sendiri namanya. Atau dia puasa, nggak berhenti-berhenti, tiap hari puasa, namanya zalim sama diri sendiri. Islam nggak begitu. Kita pernah dengar ya tentang 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW. Yang satu pengen puasa tiap hari. Setelah mendengar ibadahnya Nabi, dikit banget. Nabi mah enak, dosanya yang telah lalu yang akan datang udah diampuni. Nah kita gimana? Ya udahlah, yang satu bilang mau puasa tiap hari, yang satu bilang mau sholat semalaman dari habis isya nyampe beduk subuh, kagak berhenti-berhenti.
Yang satu lagi bilang kagak pengen nikah, biar fokus ibadah. Akhirnya tiga-tiganya dicela oleh Nabi SAW, tidak disetujui oleh Nabi SAW. Nabi bilang apa-apaan, yang satu ngomong gini, yang kedua ngomong gini, yang ketiga ngomong begini. Sementara aku puasa, dan ada kalanya aku berbuka, puasa Senin Kamis, yang lainnya enggak. Puasa Daud, sehari buka sehari puasa, atau puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid 1 bulan puasa 3 hari. Satu riwayat menyebutkan bebas kapan aja, tanggal berapa aja. Nah, tanggal berapa aja boleh. Sebagian riwayat menyebutkan 3 hari yang dimaksud tanggal 13, 14, 15. Makanya kalau misalkannya bertepatan dengan hari tasyrik seperti kemarin ya kita alami, yang biasa puasa Ayyamul Bid bisa puasa di tanggal berikutnya, dan itu sudah masuk apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah demikian. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi memberikan wasiat 3. Yang pertama, Abu Hurairah dapat wasiat salat witir 1 rakaat sebelum tidur. Yang kedua, Abu Hurairah dapat wasiat salat duha 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, Abu Hurairah dapat wasiat puasa 3 hari setiap bulan. Baru disebutkan dalam riwayat yang lain ada tanggalnya 13, 14, 15. Wallahu a'lam. Jadi itu zalim yang kedua. Orang zalim sama dirinya sendiri. Ya, dia sholat semalaman. Ini namanya nyakitin diri sendiri, dan itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, zulmul insan ghairahu. Seseorang menzolimi orang lain. Ya, orang lain kagak ngapa-ngapa dipukul sama dia. Orang lain kagak ngapa-ngapa hartanya diambil, dan seterusnya. Ini zolim sama orang lain. Makanya kezoliman ada 3. Zolim yang terbesar, orang zolim sama Allah. Kemudian yang kedua, orang zolim sama diri sendiri. Dan yang ketiga, orang zolim sama orang lain. Maka kalau seseorang itu tidak zolim, ya, kalau seseorang itu tidak zolim, sama Allah tidak zolim, sama diri sendiri tidak zolim, sama orang lain tidak zolim, misalnya begitu. Atau kalau kita kembalikan ke ayat, tidak zolim dalam artian tidak berbuat kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan. Pertanyaannya, keamanan yang akan dia dapat sempurna 100% atau tidak? Maka jawabannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annahu in kana al-iman kamilan lam yukhalituhu ma'siyatun fal amnu amnun mutlaq ay kamil. Kalau misalkannya imannya sempurna, tidak kecampur sama maksiat, murni, maka keamanan di sini keamanan secara mutlak. Keamanannya sempurna, bakal dijamin kalau ada orang yang demikian. Wa idza kana al-imanu mutlaq iman ay ghairu kamil falahu mutlaqul aman ay amnun naqis. Kalau misalkannya imannya adalah iman secara mutlak, asal orang beriman doang gitu, akan tetapi tidak sempurna, maka keamanannya pun tidak sempurna. Contohnya murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, aminun minal khuludi finnar, dia aman dari kekal di neraka. Wa ghairu aminin minal adzab, tapi dia enggak aman dari siksa. Bisa jadi dia dicuci dulu di neraka. Bal huwa tahtal masyiah, bahkan dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Berarti apa? Ini sebagai jawaban. Orang kalau tidak syirik, dia dapat keamanan yang sempurna atau tidak? Tergantung imannya. Kalau imannya sempurna, keamanannya sempurna. Kalau imannya nanggung, keamanannya juga nanggung. Dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ulaika lahumul amnu, lanjutannya apa? Wahum muhtadun.
Ya, lanjutannya wahum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Nah, kalau orang beriman tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan, maka dia bakal dapat keamanan, tadi sudah dibahas, dan dia bakal dapat hidayah. Hidayah di sini bagaimana? Fid dunya ila syar'illahi bil ilmi wal amal. Ya, hidayah ketika dia di dunia. Berisik ya? Jauh lagi. Iya, jadi hidayah yang dimaksud adalah hidayah ketika di dunia dia dapat hidayah, ngerti syariat Allah dan mau mengamalkan syariat Allah. Ya, dia dapat hidayah ketika di dunia dia ngerti syariat Allah dan mau mengamalkan syariat Allah. Orang kalau tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, dia akan Allah kasih hidayah, dia bakal mau belajar. Udahannya dia belajar, dia bakal mau mengamalkan. Ya, ada orang-orang yang dia belajar, hadir di majelis ilmu, kemudian dia mempelajari syariat Allah, kemudian dia komentar, asal pengen tahu doang. Besokannya dia kagak hadir lagi, kemudian kesehariannya ya dia masih begitu-begitu aja. Ya, amalan-amalan yang tidak disyariatkan karena udah biasa masih dilanjutkan sama dia. Kenapa? Tidak mendapatkan hidayah. Ya, makanya wahum muhtadun, orang beriman tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan. Mereka dapat hidayah itu di dunia, dia bakal dapat hidayah, ngerti syariat Allah dan mau beramal. Karena kalau kagak ngerti syariat Allah, ya gimana mau masuk surga, begitu kan? Sementara Nabi mengatakan orang yang menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju sorga. Makanya Allah bikin dia ngerti syariat Allah dan Allah bikin dia mau mengamalkan. Ini yang disebut sebagai hidayah irsyad. Allah berfirman tentang penduduk neraka dalam surat As-Saffat ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, "Uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum." Ya, bangkitkan orang-orang yang zalim bersama dengan konco-konconya. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Kemudian juga yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim. Maka berikan hidayah kepada mereka biar masuk neraka jahanam. Ini tentang mereka, orang-orang penduduk neraka, Allah sebutkan demikian. Makanya orang bisa dapat hidayah, dia bisa beramal, ini dikarenakan hidayah taufik. Kalau cuma ngerti doang namanya hidayah irsyad. Tapi kalau dia bisa mengamalkan, maka dia dapat hidayah taufik. Nah, sehingga nanti di akhirat dia akan mendapat hidayah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mereka orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah irsyad, tidak ngerti agama, jauh dari agama dan seterusnya, mereka orang-orang kafir. Akhirnya mereka di akhirat mendapatkan hidayah masuk neraka jahanam. Kemudian disebutkan terkait ulaika lahumul amnu. Ya, bagi mereka keamanan. Siapa mereka di sini? Orang-orang beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir ini nanti di akhirat. Akan tetapi yang lebih tepat wallahu alam di dunia dan di akhirat. Ya, orang bakal dapat hidayah di dunia dan juga bakal dapat hidayah di akhirat. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya antara dalil dengan judul adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan keamanan bagi orang yang tidak berbuat syirik. Dan orang yang tidak berbuat syirik namanya orang yang bertauhid. Dan ini menunjukkan di antara keistimewaan tauhid, orang itu bakal mendapatkan keamanan. Makanya jadilah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa orang-orang yang tergolong sebagai orang yang mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keistimewaan ini, yaitu kita mendapatkan keamanan
dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Itu baru dalil yang pertama. Sampai di sini ada yang bertanya? Sebelum dilanjut ke dalil yang kedua. Taib, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut dalil yang kedua. Hadis Ubadah bin As-Samit, ya, radhiyallahu anhu. An Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang bersyahadat, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan utusannya juga, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kemudian Nabi Isa adalah kalimatnya Allah yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan Nabi Isa adalah ruh dari Allah, wal jannatu haqqun, kemudian bersaksi bahwasannya sorga benar adanya, wan naru haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan bersaksi bahwasanya neraka benar adanya, karena ada orang-orang yang enggak percaya dengan surga dan neraka. Maka kalau seperti itu dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Isa hamba dan utusan Allah sama dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Isa adalah kalimat yang Allah kirimkan kepada Maryam, kemudian Nabi Isa adalah ruh yang Allah ciptakan, sorga ada, neraka ada, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, maka akan Allah masukkan dia ke sorga sesuai dengan amal perbuatannya. Ini yang akan kita bahas. Kita perhatikan kalimat per kalimat. Kalimat yang pertama, man syahida alla ilaha illallah. Kalimat yang pertama apa? Man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa yang bersyahadat, barang siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ingat, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syahadat yang dimaksud itu tidak lain kecuali sebelumnya pakai ilmu. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang bersyahadat dengan kebenaran, wahum ya'lamun, dan mereka berilmu. Enggak cuma asal syahadat saja. Sehingga ilmu ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ada dua. Yang pertama, ilmunya itu muktasab, dicari. Yang kedua, ilmunya gorizi, bawaan. Ilmu gorizi adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Dia ngerti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tahu Tuhan dia adalah Allah. Dia tahu Allah itu ada di langit dan seterusnya. Ini namanya dia berilmu itu, dia mengilmu itu. Ya, selama pengetahuannya tidak dirusak, selama masih dalam kondisi fitrah, insya Allah dia kenal Allah. Ya, kita tanya anak kecil atau kita tanya anak kita, cucu kita, Allah di mana? Allah di mana? Dia jawabnya di atas. Nah, Allah di atas. Atau itu anak kecil kita kenal dia depan mata kita, bayanginlah orang Badui yang kagak tahu apa-apa, yang Nabi tanya tuh, di mana Allah? Dia bilangnya fis sama, Allah di langit. Itu namanya ilmu gorizi,
ilmu bawaan dari sononya. Orang pasti tahu, kenal sama Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, ilmunya muktasab. Muktasab dicari. Bagaimana caranya? Tadabbur Quran. Tadabbur Quran, tafakkur, membaca kitab-kitab para ulama. Yang jelas kesimpulannya adalah mesti ilmu dulu depannya, baru kemudian syahadat la ilaha illallah. Mesti dia mengilmui, baik ilmunya adalah gorizi, bawaan, atau ilmunya muktasab. Kemudian terkait makna la ilaha illallah, la ilaha yang dimaksud adalah bukan tidak ada Tuhan, bukan. La ilaha artinya tidak ada yang berhak dipertuhankan. Kalau dibilang tidak ada Tuhan, sementara Tuhan banyak. Ada Tuhan banyak, ya. Ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan itu banyak. Makanya la ilaha terjemahannya bukan tidak ada Tuhan. La ilaha terjemahannya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, bahasa Arabnya la ma'budan bihaqqin illallah. Makanya ya, orang-orang Quraisy Allah sebutkan di Quran, aja'alal alihata ilahan wahida. Masa Tuhan-Tuhan yang banyak pengen dibikin satu? Inna hadza la syai'un ujab. Aneh banget kata mereka. Padahal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang lebih tepat. Makanya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, karena Tuhan-Tuhan banyak. Sehingga orang Quraisy heran. Namun bagaimana kelanjutannya, insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita sampai penjelasan la ilaha illallah. Kita ketemu lagi Ahad besok, pekan ketiga, insya Allah. Wallahu alam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan yang akan datang, atau bisa ketemu saya setelah sholat insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.